Ya, diangkat. Sallallahu alaihi. Dadah. Diangkat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri siru wa khali anta misbahul. Tangannya diangkat. Sallallahu ala diangkat. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi diangkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad diangkat. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi ya Rasul ya Habib salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri siru wa khali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Matur suwun sangat Bapak Ibu semuanya sudah mau datang ke pondok saya, Pondok Nuswantoro ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran, selawas yang welase Gusti Allah. Amin ya robbal. Di sini kita sama-sama bersolawat untuk menyambungkan rasa cinta kita kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat harlah untuk NU, selamat masuk ke abad kedua untuk semua pecinta Nahdlatul Ulama, untuk semua Nahdiyin dimanapun berada. Selamat masuk abad kedua untuk kita semuanya. Semoga di masuk abad yang kedua ini kita semuanya bisa benar-benar mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjunjung tinggi harkat martabat kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, dan semoga selalu tercipta toleransi di antara kita semuanya, bisa saling menghormati, bisa saling menghargai seperti yang dicontohkan oleh Mbah Gus Dur kepada kita. Dan untuk semua santri Nuswantoro yang saat ini tercatat sudah hampir ada 7.000, baik itu yang online maupun yang jarak jauh maupun yang datang langsung, saya sebagai pengasuh Pondok Nuswantoro, Mbah Din atau Gus Samsudin, menginstruksikan untuk semua muhibin, untuk semua santri dari Pondok Nuswantoro menempatkan foto 3 para alim ulama yang ada di tempat panjenengan masing-masing untuk ditempatkan foto-foto beliau. Yang pertama fotonya Mbah Hasyim Asy'ari, yang kedua fotonya Mbah Gus Dur, dan yang ketiga fotonya Mbah Maimun. Jika panjenengan bersedia, tempatkan semua foto yang ada di sini, seperti fotonya Gus Maksum, fotonya Abah Habib Lufi, fotonya Mbah Maimun, fotonya Mbah Gus Dur, fotonya Mbah Hasyim, untuk sampean tempatkan di rumah panjenengan masing-masing. Untuk apa ini? Ini untuk tabarukan. Ketika kita belum bisa mendekat langsung kepada Allah, maka dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Kalau panjenengan belum bisa bertemu secara langsung, paling tidak pandang wajahnya. Akan ada nubuah, akan ada sebuah nur yang akan membuat hati kita itu akan tenang dan tentram. Maka untuk semua muhibbin, untuk semua santri saya, untuk semua yang pernah mengambil gemblengan di saya, yang sudah mengamalkan sholawat fatih, saya sholawat fatihnya, ijazahnya, sanatnya saya dari Muqaddam Thorekoh Tijaniyah, ada sanatnya. Jadi ada banyak yang bertanya,
Gus Samsudin itu sanatnya di mana. Khusus sholawat fatih yang saya ijazahkan ke panjenengan semuanya yang sudah mendapatkan ijazah dari saya, ada ijazah langsung sanatnya saya dari Muqaddam Thorekoh Tijaniyah di Malang, tempatnya Abah Munir. Ada videonya tapi tidak saya posting karena saya takut suul adab ke beliau. Termasuk tasbih-tasbih yang saya pakai itu semuanya ada sanatnya, tidak asal pakai tasbih, ada sanatnya langsung dari Muqaddam Thorekoh Tijaniyah. Dan untuk semua yang sudah mengambil tasbih dari saya ataupun yang mengamalkan amalan sholawat dari saya yang hanya lewat YouTube atau secara langsung atau mungkin dari santri-santri saya yang mengamalkan semua amalan dari saya, baik itu hijib Jafar Shodiq, baik itu hijib Nasyor, baik itu hijib Barki ataupun amalan-amalan yang lainnya, sholawat Nuridat, sholawat Fatih, saya mohon mulai saat ini panjenengan tempatkan foto-foto dari beliau-beliau yang telah berjasa terhadap negara kita. Karena kemerdekaan bangsa kita itu tidak lepas dari perjuangan para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Ketika berjuang di kemerdekaan dulu, ketika Bung Tomo berteriak Allahu Akbar, kita dulu banyak dari para sesepuh kita yang berjuang hanya dengan menggunakan bambu runcing. Hanya dengan menggunakan bambu runcing. Yang ketika itu beliau sowan ke para kiai, terutama ke Mbah Hashim Asy'ari, ke para alim ulama, para kiai. Bambu runcingnya itu di Asma. Salah satu yang saya pernah dengar dari abah saya, dari orang tua saya, dari kiai saya, salah satu asmanya dengan menggunakan asma makhrobi dan hijib barki, termasuk juga dengan menggunakan surat At-Taubah, yaitu surat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum dan sebagainya. Saya pernah mendengar cerita dari mbah saya, ini mbah saya yang cerita, bambu runcingnya dinaikkan ke atas, kapal terbangnya Belanda itu jatuh. Kapal terbangnya penjajah itu jatuh. Hanya dengan diacungkan bambu runcing yang dipegang oleh kiai kita. Ini adalah salah satu warisan dari ulama-ulama kita, dari kiai-kiai kita yang harus terus kita kembangkan. Jangan sampai warisan dari ulama-ulama kita, dari kiai kita ini dianggap tidak ada atau dianggap ini sesuatu hal yang tidak ada atau muskil atau bahkan dikatakan bid'ah, musyrik dan trik. Ini sangat luar biasa. Jangan sampai ketika ada seseorang yang, karena saat ini masih banyak di pondok pesantren itu pelajaran-pelajaran ilmu hikmah, yaitu bagaimana menggunakan Al-Quran dan sholawat itu untuk mendoakan saudara-saudara kita, untuk mendoakan saudara kita dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Nah, jangan sampai ketika saudara-saudara kita ini yang mendoakan saudara-saudara kita yang lain dengan menggunakan sholawat dan Al-Quran dikatakan dukun, ini nanti bermasalah. Jangan sampai saudara-saudara kita yang mengamalkan ilmu hikmah, yang mendoakan saudaranya dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat, ini nanti dikatakan dukun. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kasus yang dulu pernah terjadi di Banyuwangi ketika pembantaian para dukun santet itu sebenarnya yang dibantai kebanyakan malah guru ngaji. Banyak guru ngaji yang dianggap dukun santet. Inilah jangan sampai hal semacam ini terulang kembali. Jangan sampai seseorang yang menggunakan ilmu hikmah, guru ngaji, mendoakan seseorang dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat ini dianggap dukun. Dan dukun di sini sesuatu hal yang negatif. Padahal kata dukun sendiri ini sudah ada sebelum Islam itu datang. Dukun itu bahasa Jawa itu ada keahlian. Ahli mijat, dukun pijat. Ahli orang yang melahirkan, dukun bayi. Ahli orang yang menolong orang patah tangan atau keselio itu namanya dukun sakal putung. Ada anak kecil panas didoakan, itu namanya dukun suwu gitu. Yang jelek itu kan dukun santet, dukun pengganda uang, dukun cabul dan sebagainya. Tapi jangan sampai hal-hal yang dulu terulang kembali, yaitu ketika pembantaian para dukun yang malah banyak yang dibantai itu guru ngaji dengan framing dukun. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun nggih untuk Nahdlatul Ulama, Harlah NU, Hidup NU, untuk masuk ke abad yang kedua. Alhamdulillah, semoga kita semuanya
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu semuanya, perlu untuk diketahui bahwa kita ini semuanya sama-sama hamba. Hamba itu kaulo. Kaulo itu bisanya hanya 3 hal. Yang pertama itu menerima, yang kedua itu ikhlas, dan yang ketiga itu bersyukur. 3 hal itu. Jadi kewajiban kita sebagai hamba itu menerima apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Oleh sebab itu saya selalu menyampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa urip itu harus senang. Minimal ada 3 kesenangan. Yang pertama, senang menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Wis aja terlalu akan jaluk, yang penting tomponen sik. Terima dulu apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan bingung mau minta ini, mau minta itu. Terima dulu apa yang diberikan Allah kepada kita. Menerima istri kita dengan senang, pekerjaan kita dengan senang, anak kita dengan senang. Ini nanti insya Allah kita tidak minta pun akan dikasih lagi. Karena itu sudah menjadi janji Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambahkan, dan siapa yang kufur siksa Allah itu sangat pedih. Itu yang pertama, senang dengan apa yang diberikan Allah. Yang kedua, senang dengan apa yang diperintahkan Allah. Ketika panjenengan sholat, zikir itu dibarengi dengan perasaan senang. Jadi yang membuat Allah senang itu bukan hanya ketika kita menjalankan perintah Allah. Kalau hanya sekedar menjalankan perintah Allah, setan itu adalah makhluk yang taat pada awalnya, yang paling taat kepada Allah. Tetapi karena merasa sombong, akhirnya menjadikan dia dilaknat oleh Allah. Jadi yang lebih membuat senang Allah itu bukan hanya kita menjalankan perintah Allah, tetapi kita senang dengan apa yang diperintah Allah. Senang ketika zikir, senang ketika sholat, senang sehingga tidak menjadi beban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Ketika sholat bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Bukan hanya sebuah tanggungan, tapi sebuah kesenangan. Ini nantilah yang akan membuat mahabbah atau makrifat di dalam diri panjenengan. Dan yang ketiga, senang ketika tidak melakukan maksiat. Senang di dalam keadaan yang halal. Wes toh, yang penting sampean senang sama istri, seenggak-enggaknya sampean enggak ngelonte, gitu aja enak toh. Heeh. Yang punya istri ngumpul sama istri, bercanda, belum punya istri jangan ketawa-ketawa. Senang ketika ngopi, seenggak-enggaknya sampean enggak minum arak. Ini yang paling ditakuti oleh setan itu ini. Ketika sampean senang dengan sesuatu hal yang halal. Contoh, di sana ada diskotik. Sampean kok bisa di sini ngopi, ngobrol, enggak maksiat. Dan sampean senang dengan keadaan ini luar biasa. Ini yang akan membuat setan itu tunggang langgang. Sampean kok senang ngobrol sama istri, seenggak-enggaknya sampean kok enggak ngelonte, itu luar biasa. Jadi senang dengan keadaan yang tidak maksiat, senang dengan sesuatu hal yang halal. Makanya saya sering mengatakan terhadap anak-anak saya itu paling takut mengganggu kesenangan santri. Santri lagi ngopi bareng-bareng itu saya nggak berani lewat dari depannya. Takut apa? Takut mengganggu kesenangannya. Yang penting nggak maksiat, itu aja sudah bagus. Karena tirakat yang paling kuat itu satu, tidak melakukan maksiat. Saya ulangi lagi, yang menjadi prinsip saya, tirakat yang paling kuat itu satu, tidak melakukan maksiat. Ketika 3 hal ini bisa dilakukan, yang pertama senang dengan apa yang Allah berikan, senang dengan apa yang Allah perintahkan, dan senang ketika tidak melakukan maksiat, yaitu senang dalam keadaan halal. Ini nanti akan menumbuhkan nubuah, akan menumbuhkan mahabbah, bahkan senang terhadap orang yang tidak senang terhadap diri kita, bahkan senang terhadap orang yang tidak senang terhadap diri kita. Makanya santri itu yang menjadi ciri khas dari Pondok Nuswantoro itu, kalau pengen mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Kamu tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa kalau kamu tidak melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Senang kepada orang yang senang kepada kamu itu biasa. Baik kepada orang yang baik sama kamu itu biasa. Tapi ketika kamu baik dengan orang yang tidak baik dengan kamu, itu baru yang namanya luar biasa. Kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, maka kamu juga harus melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika ada yang membuli kamu, mencaci kamu, kamu senang oh. Senang setidak-tidaknya bukan kamu yang mencaci, bukan kamu yang membuli. Senang oh. Paling tidak kamu bisa merasakan betapa sakitnya dibuli, dicaci, difitnah, sehingga kamu tidak akan pernah mencaci dan membuli orang lain.
bersyukur kepada Allah dengan apapun yang diberikan terhadap kamu. Karena kalau kamu benci kepada orang yang membenci kamu, berarti kamu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Karena dia membenci kamu itu atas dasar itu kehendak Allah. Ngaten nggih? Paham ya? Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk di sore hari ini saya mau ngasih tasbih. Ini tasbih dari kayu bidara. Mau saya kasih ke pengacara saya yang gantengnya luar biasa. Tenan. Ini setia dengan saya. Setia dengan saya, alhamdulillah. Intinya setia dengan kebenaran. Beliau selalu mengatakan bahwa kita itu berpijak kepada kebenaran. Karena kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Insya Allah kalau benar itu dilindungi Allah, itu kata-kata beliau yang selalu saya pegang. Dan ini sebagai bentuk apresiasi saya, suatu bentuk terima kasih saya kasih tasbih Nuswantoro dari kayu bidara. Monggo diterima. Barakallah. Amin. Amin. Dan setiap malam Jumat nanti dikasih minyak. Minyak itu hanya sunnah, biar wangi gitu aja. Nggih, terus menyikapi tentang kejadian kemarin, ada orang yang menantang saya, namanya Joko Arek sama Opa. Setelah datang ke sini tanda tangan, saya dibacok. Saya ridho, karena apa? Karena beliau niatnya baik, bukan hanya teriak-teriak di gerbang, tapi benar-benar masuk ke dalam. Ketika saya ambil pisau, saya iris di kertas untuk menunjukkan ketajamannya, saya iris ke badan saya, beliau nggak terima. Saya harus bawa golok sendiri. Akhirnya ya tenan, kayuku jadi korban guys, ditebang. Habis nebang pohon, nebang saya. Dak. Dengan izin Allah, alhamdulillah masih diselamatkan. Masih nggak terima lagi. Kemarin datang ke sini lagi sama Opa, mecahin kaca di gerbang. Lah ini menyangkut tentang masalah ini, saya menerima nasihat dari beliau untuk dilaporkan ke polisi. Karena sudah pengerusakan itu sudah tidak boleh, sudah perbuatan melawan hukum. Jadi kita sebagai warga negara ya harus menghormati warga negara yang lain, gitu. Bertamu juga harus beradab. Kalau beradab pasti taat hukum namanya, memenuhi kewajiban hukumnya. Tapi kalau nggak beradab, pasti melanggar hukum namanya. Apalagi lebih-lebih merusak, mecahin kaca sama merusak apa itu kemarin yang di pos satpam itu. Ini yang saya tangkap ini satu. Setiap sesuatu hal yang tidak beradab pasti melanggar hukum. Pasti melanggar hukum. Orang teriak-teriak di gerbang? Ya itu sebenarnya sudah melanggar hukum. Hukum kan tidak hanya undang-undang, bagus. Hukum itu sudah menyangkut adat istiadat, itu juga hukum. Sopan santun di kampung orang, di rumah orang, itu kan juga hukum sebenarnya. Ini kan saya kan bodoh ya, tidak tahu tentang hukum. Saya kan nggak pernah sekolah. Masyarakat pada umumnya begitu. Hukum itu seolah-olah hanya undang-undang. Padahal hukum itu tidak hanya undang-undang. Ya, masalahnya kan saya kan masyarakat umum. Saya kan orang bodoh, nggak pernah sekolah. Yang ingin saya tanyakan, kata-kata jenengan tadi loh. Setiap sesuatu hal yang melanggar hukum, tidak beradab. Setiap sesuatu hal yang tidak beradab itu melanggar hukum. Maksudnya gimana sih? Ya, namanya beradab kan berarti baik. Berarti mentaati segala hal yang sudah patut dan wajar. Kan begitu. Kalau nggak beradab, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia ini kan orang Pancasila nih. Dasar negara kita kan Pancasila. Kemanusiaan antara lain sila keduanya kan kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan adil dan itu masuk Pancasila ya. Pancasila masuk. Kalau nggak beradab berarti kan nggak Pancasila, nggak menerapkan Pancasila. Berarti sudah otomatis melanggar hukum, dan hukum tidak hanya undang-undang. Nah itu. Kan begitu. Berarti kalau orang menuduh orang lain tanpa bukti itu juga tidak beradab. Pasti tidak beradab, dan sudah pasti itu fitnah, dan itu masuk kategori pidana, tidak pidana, memfitnah orang namanya. Dan kalau tidak masuk pidana berarti ada sesuatu hal yang ya hukum yang lain pasti dilanggar. Adat istiadat, hukum sopan santun. Dan yang jelas ada hukum Allah. Apalagi ya sudah pasti. Mungkin di dunia bisa lepas. Karena hukum manusia hanya hukum manusia. Tapi hukum Allah tidak akan pernah lepas. Betul. Kalau sudah itu sudah pasti itu. Seperti itu. Mungkin bisa lepas lah dari jerat manusia, hukum dunia.
Karena hukum di dunia semuanya hukum manusia, Ya. tapi hukum Allah tidak mungkin lepas. Iya, hukum di dunia itu yang membuat manusia, yang mengawasi manusia, yang menindak manusia, yang menggunakan juga manusia, bahkan yang mengadili pun juga manusia. Seperti itu. Belum hak, namanya belum hak, yang hak kan Allah, hukumnya Allah. Kan begitu. Makanya batasannya ya beradab dan tidak beradab. Yang paling mudah dipahami oleh masyarakat umum kan begitu. Enggak beradab itu pasti melanggar hukum. Kalau beradab sudah pasti taat hukum. Apalagi hukum Allah, sudah pasti dilanggar itu. Iya. Kan gitu. Sanksi itu kan dalam hukum bisa saja sanksinya pidana di penjara, bisa saja sanksinya sanksi sosial, kan begitu. Diberi peringatan, diingatkan oleh aparat setempat, itu kan sudah sanksi. Ya, gitu. Iya. Jadi sesuatu hal yang tidak beradab itu melanggar hukum ya. Iya, sudah pasti. Itu pasti ada pasal-pasalnya. Yang paling gampang kan pasti perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Yang paling gampang. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu. Tidak usah dilanjutkan, tidak usah dilaporkan. Harusnya dilaporkan biar dapat tadi pelakunya itu Joko Arek itu juga biar dapat pelajaran itu. Opa sama Joko Arek. Iya, Opa sama Joko Arek. Itu biar dapat ganjaran gitu. Supaya yang lain tidak niru-niru, Bos. Masalahnya settingan. Makanya laporannya pun ya cuma settingan. Itu masalahnya. Jadi melaporkan sudah, habis itu nggak ditindaklanjuti. Nah, ya kalau soal melaporkan kan memang haknya Gus. Ya, nggak usah lah. Nggak usah lah, biarin. Biar itu juga menjadi pelajaran untuk saudara-saudara kita yang lain bahwa tidak semua hal itu harus dipidanakan. Memang. Terus yang kedua, kita butuh untuk komunikasi lah kayak gitu. Coba saya tak komunikasi dulu, saya tak tanyain dulu apa tujuannya, tabayun dulu. Tapi Gus, pelajarannya untuk masyarakat, untuk santri-santrinya Gus yang di Nusantara itu, bahwa pengerusakan itu melanggar hukum. Pelecehan itu juga melanggar hukum. Pelecehan juga melanggar hukum, maka orang itu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh merugikan harta bendanya orang, tidak boleh merugikan harga diri martabatnya orang. Tapi sama badut merah saya sudah dikasih duit ya. Ya lumayan berarti Gus. Lumayan udah. Gimana ya? Hah? Saya udah dikasih duit tok. Berarti kan terima kasih Gus. Oh iya wes. Kalau sudah dikasih duit nggak usah dilanjutkan ya. Enggak jadi lanjutkan. Itu termasuk. Kalau permintaan maaf kan itu kan apa ya, cuman di depan manusia. Ya. Kalau dikasih duit kan bisa untuk pondok. Oh iya, bermanfaat. Di belakang layar aja tapi. Ya di depan layar. Dan itu sanksi juga loh. Iya. Itu namanya sanksi. Orang minta maaf kepada orang yang didolimi tadi itu. Nah itu juga termasuk sanksi. Sanksi yang paling ringan toh, minta maaf kan. Nggak mau minta maaf di depan umum. Dia maunya ngasih uang di belakang. Mungkin malu. Kalau maksud saya gini, hukum di dunia itu kan sementara, dan itu pun ya menurut saya yang hukuman yang paling adil itu, keadilan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sepakat. Itu saja, dan yang lebih baik kan kita memaafkan orang lain. Itu lebih baik. Kalau hukumnya yang dibuat manusia, hakimnya juga manusia. Ya. Boleh jadi adil, tapi juga boleh jadi tidak adil. Tapi kalau hukumnya Allah sudah pasti adil. Iya, insya Allah. Di peran saya, bantu Gus dan teman-teman semua itu ya supaya mendapat keadilan. Nanti itu memastikan keadilannya didapat. Tapi saya beranggapan yang paling maha adil itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia mungkin masih bisa lepas, tapi di akhirat ada keadilan yang benar-benar tidak bisa lepas. Dan biar dihukum sendiri di sana.
Dan hukum Allah itu bukan hanya di akhirat ya. Jadi jangan beranggapan hukum ya itu kan hukum akhirat, nanti hukum dunia bagaimana? Hukum Allah tetap ada di dunia. Ya. Di dunia tetap ada hukum Allah. Terus apa punya musuh tuh? Apa punya banyak musuh jenengan? Saya merasa nggak punya musuh sebenarnya. Punya musuh, ya? Enggak. Kok mereka kalau ada yang memusuhi gimana gitu? Mungkin salah satu sifat manusia ya. Sifat manusia itu ada yang mempunyai sifat iri dengki. Apa Gus dimanfaatkan gitu? Ya kalau saya dikasih uang gimana? Berarti kan digunakan, jasanya digunakan, Ya ilmunya digunakan, kebaikannya Gus dimanfaatkan, kan begitu. kalau saya bisa menaikkan nama seseorang, kalau saya bisa membuat orang itu jadi lebih terkenal, walaupun ya nama saya jelek, yang penting kan saya bermanfaat itu aja. Itu memberi manfaat itu kan sebaik-baiknya manusia itu. Ya tapi ada yang tidak mau minta maaf di umum, di belakang ngasih saya uang. Rezeki itu. Apa saya kasih tunjuk WA-nya? Eh? Kasih tunjuk WA-nya? Jangan. Oh jangan. Kalau di belakang layar kita hormati dia sudah mendapat sanksi seperti itu kan. Tapi ini rencana ada part kedua nanti. Wih, Ada part kedua. boleh. Ya seru lagi nanti. Tapi saya nggak mau kalau 1M, saya mintanya 2M. Kalau 2M nggak apa-apa. Biar nanti untuk kembangkan pondok pesantrennya ini biar lebih bagus lagi kok. Ya uangnya dari sana, walaupun nama saya agak-agak jatuh, tapi kan ada manfaatnya. Ada manfaat. Karena saya juga beranggapan begini, supaya kalaupun ada benar-benar dukun yang melakukan penipuan itu juga biar masyarakat bisa lebih jeli. Jernih juga, jernih. Kenapa saya mau? Karena salah satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau memang benar-benar ada dukun yang melakukan penipuan atau menggunakan trik atau mungkin merugikan orang lain, ya biar masyarakat yang berobat itu biar jeli. Terus ada lagi yang bertanya ke saya begini, lah jenengan mengorbankan diri jenengan, mengorbankan orang lain. Nyatanya sampai sekarang lihat, orang yang datang ke saya tetap datang, rezeki itu nggak akan salah alamat kok. Kalau orang itu memang benar-benar ditakdirkan oleh Allah ke sini, ya pasti akan ke sini kok. Lah Gus jenengan dianggap penipu, sampean bikin settingan kok untuk menjatuhkan diri sampean sendiri. Saya punya keyakinan, kalau Allah berkehendak orang itu datang ke sini, pasti ke sini. Kalau Allah berkehendak orang itu menyambung rasanya dengan saya, mahabbahnya dengan saya, dia akan tetap suka. Apapun keadaannya. Malah dengan hal yang semacam ini, adanya konten settingan, adanya hal semacam ini, saya lebih senangnya bagaimana orang yang datang ke saya benar-benar pengen silaturahmi ke sini, bukan menganggap saya sakti. Itu memang nggak akan bisa dipikirkan dengan akal nalar. Makanya saya bilang sama santri saya, bah jenengan kok mau, sampean nggak tahu apa yang saya pikirkan. Sampai si Fikri saya suruh untuk menjelek-jelekan saya yang nyuruh kok. Saya yang nyuruh si Fikri. Loh kalau nggak percaya panggil orangnya, ada di dalam sekarang. Tadi lagi kerja. Saya suruh untuk menjelek-jelekan saya. Nggak apa-apa. Orang nggak akan tahu dengan jalan pikiran saya. Karena saya berpikir bagaimana orang itu nggak suka sama saya, kalaupun dia suka kepada saya ya karena Allah, bukan karena kesaktian saya, bukan karena kehebatan saya. Lihat di Fikri channel YouTube-nya bilang, saya melakukan penipuan. Si Fikri bilang saya menempat-tempatkan barang. Saya yang suruh ngomong, saya kok. Demi Allah saya nggak percaya, panggil anaknya suruh sini. Ada di dalam. Ada di dalam. Kenapa? Karena satu hal, saya tidak pengen terlihat baik di depan manusia. Mungkin orang lain nggak akan nyampe pikiran ini ya. Karena saya adalah salah satu orang yang sangat suka dengan Thorekoh Malmatiyah. Thorekoh Malmatiyah itu sebisa mungkin dilihat jelek oleh manusia, tetapi bagaimana sebaik mungkin dilihat baik oleh Allah. Makanya saya membuat hal yang semacam ini. Mungkin panjenengan sudah ngelihat kontennya Mas Fikri, jelek-jelekin saya, bilang saya melakukan penipuan, bilang saya menipu, saya yang nyuruh. Loh demi Allah saya yang nyuruh.
Demi Allah, demi Rasulullah, saya yang nyuruh Mas Fikri untuk membicarakan kejelekan saya. Karena apa? Kita itu terlihat baik hanya karena Allah itu masih menutupi Aib. aib-aib kita. Kalau Allah itu membuka aib saya lebih jelek daripada apa yang disampaikan orang. Dan jenengan semua nggak akan sampai dengan apa yang saya lakukan, nggak akan sampai. Makanya saya itu sangat senang sekali sama si badut merah. Saya sangat senang. Apa saya dendam? Enggak. Wong saya kalau bisa bikin lagi yang lebih seru kok. Bikin semua orang menghina saya akan lebih senang itu nanti. Itu dari dalam hati saya. Karena saya tidak mau ya orang-orang yang datang ke sini itu menganggap saya sakti. Karena yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Kehebatanmu, kesaktianmu itu adalah kesabaranmu. Karena yang diperintahkan oleh Allah, ketika kita mendapatkan ujian itu hanya dua, sholat dan sabar. Kamu tidak disuruh ngelakuin apa-apa kok. Kamu ngelakuin apa-apa malah bukannya tambah bener, tambah bobrok. Iya toh. Ada istri yang lagi marah, kamu jangan marah. Kamu harus sabar. Kalau istri marah, kamu marah. Apalagi kamu keluar kata-kata yang buruk, apalagi kamu sampai nampar, ini nanti malah jadi masalah. Kamu itu cuma disuruh sabar kok. Kamu dapat istri yang cerewet itu supaya kamu sabar. Loh, kalau kamu nggak ngerti ilmu kayak gini, bosok kamu. Bosok ini. Makanya saya menyampaikan nanti ada part kedua yang lebih gelar lagi. Makanya kemarin ada yang datang ke sini, memang cuman saya laporkan tapi nggak saya proses kok. Wong saya sudah dapat sesuatu untuk pondok. Yang kedua nanti kemarin ada yang mecahin kaca pondok, Pak pengacara minta suruh dilaporkan, nggak saya laporkan. Harusnya dilaporkan loh itu. Buat apa? Buat perbuatan melawan hukum. Ya buat pelajaran masyarakat bagus. Dan orang nggak boleh merusak begitu. Lihat nanti part kedua ya. Sekarang sudah maghrib, kita salat maghrib dulu. Part kedua nanti akan ada tontonan yang lebih menggemparkan. Antara Bang Joko Arek, kalau kemarin kan cuma satu orang. Besok Bang Joko Arek, Joker Ganas, Opa Vian, dan ada lagi yang lainnya nanti. Lebih dari 3 berarti. Lebih dari 3, hampir 7. Dan semuanya nanti akan menjelekkan saya. Dan itu saya nggak apa-apa. Nggak didampingi pengacara. Pengacara acting aja. Di KTP pun. Beda kalau besok bukan KTP yang ditanyain. Paspormu mana? Paspor ya. Kakak Ya. Pak. Hah? Oh ya kakak kalau besok kakak. Besok lebih seru lagi, lihat di channel YouTube saya. Dan nanti yang mau hujatan lebih banyak, nanti saya biar lebih viral lagi. Jangan lupa untuk di-share. Jangan lupa untuk sambung silaturahmi. Intinya selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Selamat harlah untuk NU masuk ke abad kedua. Semoga kita lebih bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Dan selalu tebarkan toleransi, menghargai, menghormati. Jangan mudah diadu domba. Jangan ada kebencian di hati kita. Seperti Mbah Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan sayang. Urun faqo. Monggo wudu, salat maghrib dulu nanti kita